Halo semuanya dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini, kita akan belajar tentang 7 hal yang harus kamu lepaskan agar bahagia. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, mencari ketidaksempurnaan. Apakah kamu menemukan kekurangan dalam segala hal dan setiap orang? Ketika kamu tidak bahagia, dunia di sekitarmu terasa egois dan kejam. Setiap hari, orang saling menyakiti, menipu, dan memanfaatkan satu sama lain. Memang, ada banyak negativitas di dunia, tetapi ada juga keindahan dan kebaikan. Nah, inilah masalahnya. Ketika kamu tidak bahagia, kamu hanya melihat satu versi dunia. Otakmu menjadi bias. Jika kamu adalah seorang pesimis, misalnya, kamu melihat sisi terburuk dari setiap orang yang kamu temui. Di mata kamu, mereka egois atau manipulatif. Tetapi otakmu melihat apa yang ingin dilihatnya. Jadi jika kamu ingin bahagia, lepaskanlah negativitasmu dan ubahlah perspektifmu. Bebaskan dirimu dari bias yang memoderasi pandanganmu terhadap dunia. Misalnya, cobalah untuk melihat sisi baik pada orang-orang. Dunia tidak sempurna, dan orang-orang juga tidak. Tetapi jika kamu ingin bahagia, kamu harus memberi dirimu kesempatan untuk bahagia. Nikmatilah momen-momen berarti dalam hidupmu, meskipun mereka tidak sempurna. Semua orang memiliki masalah, segala sesuatu memiliki ketidaksempurnaan, tetapi jika kamu menghabiskan hidupmu dengan menatap ketidaksempurnaan itu, maka kamu tidak akan pernah menghargai gambaran yang lebih besar. Ini berlaku untuk teman-temanmu, pasanganmu, pekerjaanmu, dan terutama dirimu sendiri. Kamu tidak sempurna, tidak, dan kamu tidak akan pernah sempurna. Kamu selalu dapat menemukan alasan untuk mengeluh tentang dirimu sendiri. Tetapi jika kamu terus berkonsentrasi pada kelemahanmu, maka kamu tidak akan pernah menemukan kelebihanmu. Dengan kata lain, jangan mengkritik dirimu sendiri karena segala hal yang tidak kamu miliki. Sebaliknya, bersyukurlah atas segala hal yang kamu miliki. Kedua, persiapan tanpa akhir. Apakah kamu merasa belum siap? Apakah kamu menunda-nunda tujuanmu karena kamu merasa belum siap menghadapinya? Banyak orang merasa tidak yakin tentang kemampuan mereka untuk mengatasi hambatan. Ketika kamu membayangkan mencapai tujuanmu, kamu membayangkan hasil akhir, tujuan yang telah kamu capai. Tetapi di tengah jalan ada ranjau hambatan, rintangan, dan tantangan tak terduga. Mungkin kamu berpikir, bagaimana jika saya tidak tahu harus berbuat apa? Bagaimana jika saya tidak siap untuk menghadapi apa yang datang selanjutnya? Semua orang mengalami ketakutan seperti ini karena ketidakpastian menakutkan. Kamu ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya agar bisa mempersiapkan diri untuk sukses. Tapi inilah kebenaran sederhananya. Kamu tidak bisa mempersiapkan segalanya. Kamu memang tidak bisa. Kamu tidak akan pernah siap 100% untuk berhasil, karena selalu akan ada hambatan yang tidak kamu duga. Untungnya, kamu tidak perlu siap 100%. Kamu tidak perlu memprediksi setiap tantangan yang mungkin kamu hadapi. Cara terbaik untuk mencapai tujuan apapun adalah dengan belajar saat kamu bergerak maju. Kamu mencapai kesuksesan dengan gagal berulang kali. Kamu menjadi ahli dengan mempelajari dasar-dasar karena setiap orang memulai dari suatu tempat. Setiap orang sukses naik ke puncak dengan menghadapi ketakutannya, dengan mengambil risiko, dan dengan berusaha sebaik mungkin, bahkan ketika mereka tidak merasa percaya diri atau siap. Jadi berhentilah mencoba mempersiapkan segala kemungkinan. Sebaliknya, bangkitkan kekuatan dan keyakinan dalam dirimu untuk menghadapi tantangan baru dengan segala kemampuanmu. Percayalah pada kemampuanmu sendiri untuk mencapai kesuksesan, karena tidak peduli seberapa banyak persiapan yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah benar-benar siap. Tidak peduli berapa banyak buku yang kamu baca atau kelas yang kamu ambil. Tidak ada yang sebanding dengan pengalaman nyata. Jadi belajarlah dengan berbuat. Tingkatkan keyakinanmu dengan mengalami tujuanmu dalam tindakan. Ambil risiko dengan menyadari bahwa mungkin gagal. Karena itulah cara untuk meningkatkan diri. Ketiga, kesepian. Pernahkah kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku merasa kesepian"? Apakah kesepian menjadi alasan mengapa kamu tidak bahagia? Banyak orang merindukan cinta dan persahabatan dengan alasan yang salah. Mereka tidak ingin terhubung dengan orang lain. Mereka tidak ingin berbagi hidup mereka dengan seseorang. Sebaliknya, mereka ingin mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Tetapi romantika bukanlah jawabannya. Ketidaknyamanan bukan karena kamu sendirian. Dengan kata lain, kamu merasa kesepian bukan karena kamu sendirian. Kamu merasa kesepian karena kamu tidak merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Itulah sebabnya kamu menempatkan beban harga diri pada orang lain. Teman-teman dan pasanganmu menjadi tanggung jawab untuk membuatmu bahagia. Tetapi kebahagiaan sejati datang dari dalam. Jadi jika kamu merasa kesepian, saatnya untuk mengenal dirimu lebih baik. Jangan mengisi ruang dalam hidupmu dengan persahabatan dan hubungan. Kamu perlu membangun hubungan yang lebih kuat dengan dirimu sendiri. Hargailah waktu yang kamu habiskan sendirian, perdalam pengetahuanmu tentang dirimu sendiri, karena kamu tidak bisa menjadi orang lain. Jadi semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin hubunganmu dengan orang lain akan berubah.
Kebanyakan orang tidak menyadari seberapa besar identitasmu dan harga dirimu mempengaruhi kualitas hubunganmu. Untuk memudahkannya, orang suka dengan orang yang mengenal dan mencintai diri mereka sendiri. Jadi jika kamu bahagia dan percaya diri, orang lain akan merasa bahagia dan percaya diri di sekitarmu. Ya, sikapmu menular dan harga dirimu terpancar keluar. Jadi ketika kamu merasa kesepian, habiskan waktu berkualitas dengan dirimu sendiri. Jadilah orang yang ingin kamu temui karena itulah orang yang akan membuatmu bahagia. Keempat, intensitas khayalan. Tidak semua konflik harus berakhir hidup atau mati. Kamu, seperti banyak orang, mungkin membesarkan setiap momen kecil dalam hidupmu. Ketakutanmu mendominasi dirimu, pikiranmu berjalan liar, dan sesuatu yang sekecil percakapan menjadi sangat berat di pikiranmu. Ketika kamu menyuntikkan begitu banyak intensitas dalam hidupmu, kamu menciptakan harapan yang tidak masuk akal bagi dirimu sendiri. Setiap situasi menjadi sangat berat sehingga kamu selalu berhadapan dengan rintangan yang tidak dapat diatasi. Tetapi sebenarnya, sebagian besar rintangan lebih kecil dari yang kamu sadari. Berikut adalah hambatan umum yang banyak orang hadapi setiap hari. Seberapa sering kamu berbicara dengan orang yang tidak kamu kenal? Pada akhirnya, percakapan dengan orang asing adalah singkat, mudah, dan tanpa rasa sakit. Mungkin kamu berbicara tentang cuaca atau peristiwa terkini, tapi itu saja. Sebagian besar percakapan tersebut berakhir dalam beberapa menit. Namun, orang-orang ketakutan untuk membuka mulut. Orang merasa takut karena membesarkan interaksi sederhana ini. Ini mungkin adalah pengalaman umum bagi orang yang gugup atau tidak percaya diri dalam situasi sosial. Pengalaman paling dasar berubah menjadi bencana khayalan. Sebagian kecil dari dirimu tahu seberapa mudah seharusnya dilakukan, tetapi harapanmu menjadi terlalu tinggi. Jadi jika kamu ingin menjalani kehidupan yang lebih bahagia, hadapilah momen-momen ini dengan lebih santai. Ingatkan dirimu bahwa sebagian besar pengalaman tidak mengubah hidup. Sebagian besar percakapan adalah hal yang dapat dilupakan. Sebagian besar wawancara pekerjaan tidak berujung apa-apa. Alih-alih hancur berkeping-keping, ambillah napas, tenangkan pikiranmu, dan kendalikan harapanmu. Kelima, hitam atau putih. Sebagian besar hal dalam hidup tidak hitam atau putih, tetapi otakmu membawa setiap pengalaman ke ekstrim. Baiklah, misalnya kamu ingin menulis novel. Kamu membuat draft pertamamu, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kamu inginkan. Kamu memiliki kebiasaan buruk berpikir hitam dan putih. Jadi kamu berkata pada dirimu sendiri, saya adalah kegagalan. Saya seharusnya tidak pernah menulis lagi. Jalur pikiran ini membuatmu tidak bahagia dan tidak puas. Setiap pengalaman memiliki sisi positif dan negatif, kekuatan dan kelemahan. Tidak ada yang 100% baik atau 100% buruk. Selalu ada di antara itu. Memang, buku pertamamu mungkin berantakan, tetapi ada cahaya harapan di sana. Pada akhirnya, bahkan kegagalan total bisa menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga. Dengan kata lain, ada hal baik yang dapat diambil dari kegagalan terbesarmu yang memalukan. Kegagalan tidak menakdirkanmu untuk selamanya merasa kecewa, seperti kesuksesanmu tidak menjamin kesuksesan seumur hidup. Semuanya ada di spektrum, jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri dan hadapilah semuanya dengan lebih realistis. Keenam, perbandingan palsu. Apakah kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? Apakah kamu mengukur kesuksesanmu berdasarkan pencapaian orang lain? Perbandingan dapat menghancurkan harga dirimu. Selalu akan ada seseorang di luar sana yang memiliki atau mengalami sesuatu yang belum kamu miliki. Tetapi itu tidak masalah. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk terlihat, berperilaku, berpikir, atau mengalami dunia di sekitarmu. Ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu tidak memberikan keadilan pada hidupmu sendiri. Kamu memiliki cara sendiri dalam menghadapi dunia. Kamu menyelesaikan masalah, kamu menciptakan hubungan, dan kamu menemukan inspirasi dengan cara yang unik. Hidup yang kamu jalani adalah yang tepat untukmu, dan itu yang paling penting. Membandingkan diri itu sangat merugikan, terutama di media sosial. Profil media sosial menyajikan versi romantis dari kehidupan seseorang. Mereka menunjukkan liburan mereka yang sempurna dan kemewahan mewah mereka. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari siapa mereka sebenarnya. Mereka memiliki masalah dan membuat kesalahan seperti kamu. Mereka juga bosan, dan mereka juga terlalu memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain. Tetapi mereka ingin menunjukkan gambaran tertentu tentang siapa mereka, dan gambaran itu tidak mencakup kebosanan, kegagalan, atau ketidakamanan. Jadi jangan membandingkan dirimu dengan orang-orang di media sosial. Kehidupan nyata jauh lebih rumit dari apapun di dunia maya. Hargai kehidupanmu apa adanya. Jika tidak, kamu tidak akan pernah merasa puas dengan kehidupan yang kamu pilih. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.